adik-adik, Cici mau ingatkan nih pengumuman yang sudah disampaikan minggu lalu mengenai program berbagi kasih ke anak-anak panti asuhan. Jangan lupa ya untuk mengumpulkan dana yang akan kita berikan sebagai sumbangan kepada adik-adik di panti asuhan. Nah, sumbangannya bisa dari uang jajan adik-adik nih, atau bisa juga sumbangan dari mama atau papa kalian. Untuk sumbangannya bisa kalian transfer paling lambat sampai tanggal 6 Juni ya. Jangan sampai ketinggalan. Yuk, mari kita berbagi kasih bersama. Halo GB Osana, selamat bergabung di ibadah online GB Osana di minggu terakhir bulan Mei 2021. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kita akan melakukan ibadah onsite kita yang pertama di bulan Juni, di minggu pertama. Bagi saudara-saudara sekalian yang sudah rindu untuk mengikuti ibadah bersama-sama dengan kita di gereja, bisa mendaftar melalui Bapak Rudi, yang nomor teleponnya akan tertera di layar kaca ini. Tentunya, untuk mengikuti ibadah onsite kita harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk para pelayan juga akan melakukan swab test terlebih dahulu sebelum melayani. Mari kita mau dukung dan berdoa untuk tim yang sedang mempersiapkan dalam melakukan ibadah onsite kita yang pertama. Karena di saat onsite itu kita akan melakukan ibadah online streaming melalui YouTube juga. Yang kedua, kita sudah selama sebulan ini belajar mengenai Roh Kudus yang sudah diberikan oleh Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita. Mari sekarang saatnya kita mau mempraktekkan, kita mau hidup dan berjalan bersama Roh Kudus dalam setiap apa yang kita lakukan. Sebentar kita akan beribadah. Saya pengen supaya kita semua mau beribadah dan mengikuti ibadah karena kita bersyukur karena Tuhan terlebih dahulu
telah menebus kita dan mengasihi kita. Ucapan syukur kita adalah kita kembali datang dan beribadah untuk memuji dan menyembah Dia. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengasihi kami, karena Engkau telah menebus kami, sehingga kami boleh berada dimanapun kami berada untuk mengikuti ibadah ini Tuhan. Kami mau memberikan semua yang terbaik yang kami punya, supaya kami bisa bersyukur Tuhan atas apa yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami juga terus mau belajar untuk berjalan bersama Roh Kudus sebagai penolong kami. Sebentar kami akan mengikuti ibadah ini, kami memberkati ibadah ini supaya ibadah ini menjadi ibadah yang memberkati kami dan memberikan kami pegangan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Let's worship God. Mari orang-orang yang dikasih Tuhan, kita mau mengangkat suara kita, memuji dan menyembah Allah kita yang besar. Haleluya! Mari katakan, diberi kuasa
Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah Roh Kudus dalam hidup kami, yang menolong kami, yang menghibur kami, yang mengingatkan kami, yang menegur kami, untuk kami tetap berada di jalan-Mu ya Tuhan. Kami membawa penyembahan kami lebih lagi kepada Engkau. Haleluya. Haleluya. Jesus. Biarlah Roh Kudus penuhi kami. Ku
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi kita di hari Minggu ini. Haleluya. Ini hari Minggu yang terakhir di bulan Mei 2021. Puji Tuhan, saya percaya bahwa penyertaan Tuhan gak pernah berhenti, karena apapun keadaan Bapak Ibu hari ini, kita sampai juga melewati bulan Mei. Ya kan? Karena ada banyak saudara-saudara kita yang nggak sampai melewati bulan Mei 2021 ini. Puji Tuhan. Tetap percaya bahwa Allah Roh Kudus selalu menyertai kita, selalu menguatkan kita, dan memimpin kita kepada kedewasaan rohani. Haleluya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau dengar firman-Mu ya Bapa. Ajari kami, Tuhan Roh Kudus, pimpin masing-masing kami, pimpin saya yang berbicara, pimpin kami semua yang mendengar, supaya apa yang disampaikan hari ini mencerahkan pikiran kami, mencerahkan hati kami, dan dapat terwujud dalam kelakuan kami sehari-hari, sehingga semakin hari kami semakin serupa dengan Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Paul Ekman, seorang psikolog dari Amerika, beliau mengemukakan sebuah teori bahwa setiap manusia itu pasti punya emosi dasar yang sama, yang disebut dengan 6 basic emotion. Jadi ada 6 emosi dasar yang pasti dimiliki oleh setiap manusia. Kalau sekarang sih sudah berkembang menjadi 27 jenis emosi ya, tapi dasarnya ada 6 doang. 6 emosi dasar. Apa saja? Yang pertama adalah happiness atau kebahagiaan. Jelas ya, semua orang pasti pernah berbahagia, meskipun saat ini mungkin sedang ada masalah, tapi pasti pernah mengalami sebuah kebahagiaan. Emosi yang kedua adalah sadness atau kesedihan. Ini pun sama juga, setiap orang pasti punya. Yang ketiga adalah fear atau takut. Nah, saya sempat browsing tentang apakah ada ya orang yang benar-benar tidak memiliki rasa takut, gak punya emosi takut. Saya browsing dan ketemu ada ternyata seorang wanita, seorang ibu. Jadi beliau ini memang gak punya rasa takut, benar-benar sudah diteliti, dianalisa, ternyata ada gangguan pada bagian dari otaknya yang disebut amigdala, itu ada gangguan sehingga dia kehilangan rasa takutnya. Tapi secara umum setiap manusia pasti punya rasa takut. Yang keempat apa? Yang keempat adalah disgust atau jijik gitu ya. Ada orang yang jijik sama kecoa, ada orang yang jijik sama tikus dan sebagainya. Tapi pasti setiap orang punya jijik pada sesuatu. Yang kelima adalah anger, marah. Oh ini jelas ya, setiap orang pasti bisa marah. Bahkan orang yang paling sabar sekalipun pasti ada kalanya dia marah, meskipun jarang-jarang. Yang terakhir adalah surprise atau terkejut. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah soal fear, soal takut. Karena ini emosi dasar manusia, maka setiap orang pasti memiliki yang namanya rasa takut. Saya lihat di video via WhatsApp yang banyak beredar ya, atau di YouTube juga ada video tentang seorang tentara yang berbadan besar, masih pakai baju lorengnya gitu ya, seragamnya dia. Tentara itu kan dilatih untuk berperang ya, betul Bapak Ibu ya. Tentunya dia dilatih untuk tidak takut mati, ya kan, dididik dengan keras, militer gitu kan. Tapi di video itu pas dia mau divaksin, pas mau disuntik, nangis. Dia takut, gak berani lihat. Bahkan belum disuntik, belum ditusuk, baru dikasih alkohol udah gitu ya. Dia takut sama jarum suntik. Setiap orang pasti punya ketakutan pada sesuatu. Atau seorang preman yang galaknya minta ampun, juga gak ada takutnya dia. Sama polisi gak takut, sama tentara gak takut. Tapi pas pulang ke rumah dia takut sama istrinya. Atau hamba Tuhan, pendeta. Wah, pendeta itu juga pemberani loh Bapak Ibu. Gimana kurang berani coba? Setan dia usir-usir. Ya kan? Pendeta tuh kalau sama setan tuh kejam sekali. Kenapa? Setannya
diikat, dihancurkan ya, terus diinjak-injak gitu ya. Kurang kurang berani gimana, sama setan aja nggak takut. Tapi pendeta pasti takut sama Tuhan. Haleluya. Ketakutan itu salah satu emosi yang kuat. Artinya ketakutan dapat menguasai pikiran, perilaku, tindakan seseorang. Contohnya aja ya, orang Indonesia, ya mungkin juga orang dunia ya, tapi orang Indonesia yang saya jadikan contoh karena kita orang Indonesia ya. Kalau dengar kabar bencana, atau paling gampang saat awal pandemi, saat ribut-ribut mau diadakan lockdown, apa yang terjadi? Ketakutan menguasai banyak orang. Ketakutan kalau di lockdown nggak bisa kemana-mana, nggak punya bahan makanan. Akhirnya dengan ketakutan yang menguasai mereka, pikiran dan tindakan mereka ke supermarket memborong semua sembako, gitu ya. Indomie diborong, beras, minyak goreng, gula, sebagainya diborong. Kenapa? Karena ketakutan nggak bisa makan. Ketika ketakutan menguasai pikiran dan tindakan kita akan sangat mudah diarahkan oleh ketakutan itu sendiri. Pada tahun 1800-an, seorang bernama Charles Bowles. Charles Bowles ini punya profesi perampok. Bapak Ibu, dia merampok tahun 1800-an ya, udah lama sekali itu. Selama 8 tahun dia merampok sebanyak 28 kali. Ketika dia merampok, dia selalu mengenakan kostum khusus, yaitu karung tepung yang dilubangi pas di matanya dia. Dan dia membawa sebuah senapan shotgun yang bunyi krek-krek gitu ya, kayak di film-film itu, senapan shotgun. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa selama 28 kali dia merampok, selama 8 tahun itu, tidak pernah satu kali pun dia menembakkan shotgunnya. Kenapa? Karena semua korbannya tidak ada yang bisa melawan. Semua dikuasai ketakutan, lalu nggak bisa berbuat apa-apa selain nurut. Iya, ambil. Gitu kira-kira. Ketakutan bisa menguasai seseorang begitu rupa sampai nggak bisa mikir, sampai nggak bisa ngapa-ngapain, dan sangat mudah diprovokasi. Jadi Bapak Ibu, hati-hati dengan takut. Jangan biarkan ketakutan menguasai kita. Amin. Paulus suatu saat lewat suratnya kepada Timotius, Paulus menasehati Timotius. Di 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, Paulus bilang begini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sebelum maju, saya mau bahas tentang roh ketakutan ya. Dikatakan bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi gini Bapak Ibu, jangan dianggap bahwa ada roh yang namanya ketakutan gitu ya. Jadi roh ini roh ketakutan, yang itu roh kemalasan, yang ini roh dusta, dan roh-roh yang lain. Itu enggak seperti itu ya. Ini maksudnya roh yang membangkitkan ketakutan gitu ya. Roh yang membangkitkan dusta. Jadi bukan roh itu ada namanya, oh itu si roh ketakutan, oh itu si roh malas. Enggak gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau contoh yang jelas tuh di kisah 1 Raja-Raja 22 ada cerita tentang Raja Ahab. Di mana ada sebuah seorang ya. Ada roh lah ya, ada roh yang muncul lalu dia berkata, aku akan menjadi roh dusta di mulut nabi-nabinya Raja Ahab. Sehingga nabi-nabinya berkata dusta semuanya, membuat nubuat palsu semuanya. Jadi bukan dia roh yang namanya dusta, tapi dia roh yang membuat dusta itu. Jadi jangan salah kaprah ya. Nah, Paulus menasihati Timotius tentang ketakutannya. Apa sih yang ditakuti oleh Timotius? Bapak Ibu, tahu enggak? Pertama-tama saya perjelas dulu bahwa kata takut di ayat ini itu tidak menggunakan kata yang sering dipakai. Kata takut itu biasanya pakai kata phobos, yang sekarang jadi kata fobia ya, takut. Tapi menggunakan kata lain yang bisa diartikan sebagai kurang keberanian, kurang percaya diri. Itu kata yang dipakai. Nah, kurang keberanian, kurang percaya diri itu bisa mengakibatkan ketakutan juga loh.
Jadi saya jadi ingat bahwa waktu saya kecil, saya tuh sangat kurang percaya diri. Karena kurang pede itu saya jadi kurang keberanian. Karena saya waktu kecil tuh saya gagap kalau bicara. Bahkan gagapnya cukup parah dan cukup memalukan. Bahkan kalau di sekolah ya, di kelas itu ya. Di kelas waktu saya SD, kalau ibu guru membuat sebuah soal, siapa yang bisa jawab gitu ya. Saya tahu nih jawabannya. Cuman saya nggak berani angkat tangan. Kenapa? Karena begitu saya angkat tangan dan gurunya bilang, ya Denny, saya nggak keluar kata-katanya. Bisa gitu ya, nggak keluar kata-katanya. Jadi malah jadi bahan tertawaan. Akhirnya ya pura-pura nggak tahu aja lah jawabannya. Siapa yang tahu? Diam aja udahlah daripada malu. Jadi karena gagap saya itu, maka saya jadi punya ketakutan untuk bicara di depan orang, ketakutan untuk ketemu orang gitu ya. Jadi kurang percaya diri membuat ketakutan tersendiri. Bahkan kalau saya mau beli sesuatu ke toko gitu ya, saya akan nggak bisa langsung beli, saya akan lihat dulu situasinya. Oh rame tokonya, ntar dulu, saya muter dulu ya. Balik lagi, oh udah mulai sepi. Dan selama itu saya berpikir, saya memvisualisasikan kira-kira akan ngomong apa. Supaya nggak gagap di depan yang punya toko. Sampai segitunya. Dan karena ketidakpedean itu, jadi takut kalau disuruh ngomong. Apalagi ngomong depan kelas, dikuasai ketakutan. Jadi Timotius itu kurang keberanian, lack of courage. Tapi apa yang dia takutkan? Saya sama mikir, apakah Timotius juga gagap? Sama seperti Musa, waktu diutus oleh Tuhan, Musa bilang, aku punya masalah dengan berkata-kata. Yang ditafsirkan oleh beberapa orang sebagai gagap juga ya. Tapi nggak tahu karena di bahasa aslinya nggak ngomong gagap sih, tapi ya bahasa lain. Tapi dia punya kesulitan saat berkata-kata gitu ya. Tidak fasih lidah. Apakah itu yang membuat Timotius tidak pede lalu jadi takut? Ternyata bukan itu. Ketika saya mulai pelajari kembali, saya baca Alkitab, ternyata bukan itu. Lalu apa penyebabnya? Untuk mengerti ini kita harus membaca kitab Kisah Para Rasul. Bapak Ibu ingat gak bahwa di Kisah Para Rasul pernah dikisahkan Paulus ketika menginjili sebuah kota, dia membuat mujizat yang luar biasa. Bahkan sapu tangan Paulus, sapu tangan loh ya, yang habis dibuat ngelap keringat, ya, dibuat ngelap mulut habis makan, dibuat buang ingus, gitu ya. Itu diambil sama orang, diletakkan di atas orang yang sakit jadi sembuh, Bapak Ibu. Kain sapu tangan atau disebut juga kain apa aja lah yang pernah dipakai oleh Paulus. Wah, itu menggemparkan. Lalu ada sebuah peristiwa di mana ada orang kerasukan setan, ya. Lalu anak-anak Imam Skewa ini imam kepala Yahudi ya, itu berusaha mengusir setan yang merasuki orang itu. Dan dia ngusir begini, dalam nama Yesus, Tuhannya Paulus, gitu kira-kira ya, pergi kau. Dan setan yang merasuki orang itu malah menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, lah kamu siapa? Lalu anak-anak Skewa, 7 orang digebukin sama orang yang kerasukan itu ya, dihajar habis-habisan, dipermalukan pokoknya. Dan peristiwa-peristiwa itu menggemparkan kota itu, membuat pertobatan yang sangat luar biasa. Kitab-kitab sihir dibakar dan mereka bertobat mengikuti Yesus Kristus. Keren kan? Tetapi akibat pertobatan yang besar itu ada masalah lain yang muncul. Karena di kota yang sama itu juga adalah pusat penyembahan Dewi Artemis. Ada kuil yang sangat besar, kuil besar Dewi Artemis, yang sampai hari ini itu termasuk salah satu keajaiban dunia purba, kuil Dewa Artemis. Karena banyak orang bertobat, maka tidak banyak orang yang menyembah Dewi Artemis. Akhirnya para pengrajin perak kehilangan omset jualan. Biasa, kalau udah mulai masalah ekonomi, merembet ke politik gitu ya. Ya kan? Jadi akhirnya ada demo huru-hara yang dikomandani oleh Demetrius namanya waktu itu. Sehingga ada keributan yang besar.
Tahukah saudara, semua kejadian ini ada di kota yang digembalakan oleh Timotius, yaitu kota Efesus. Segala hal yang ruwet itu, Timotius yang gembalain di situ, Timotius yang menggembalakan jemaat, Timotius yang menjangkau jiwa. Situasi ini yang membuat Timotius takut, membuat dia nggak pede. Sebuah kota besar, pusat penyembahan berhala, dengan segala perkara politik dan ekonomi yang tidak mudah diatur. Ya kan? Sama kayak di sebuah negara kan, di mana agama menjadi kendaraan politik gitu ya. Agama dikuasai oleh politik untuk kemenangan golongan tertentu gitu ya. Kemenangan seseorang gitu ya. Kalau dulu mungkin ada Paulus yang direspek, yang dihormatin oleh orang-orang Efesus. Karena Paulus bikin banyak mujizat. Sapu tangannya menyembuhkan orang. Setan gak berani sama Paulus. Banyak orang bertobat karena Paulus. Tapi ketika Paulus di penjara, Timotius mikir, lah gua siapa? Saat itu Paulus sudah di penjara ya. Dan waktu itu umur Timotius baru sekitar 40-an. Sedangkan Paulus sekitar 60-an. Ditambah lagi di Efesus itu ada pengajaran-pengajaran sesat yang menimbulkan perdebatan dan pertengkaran. Sampai Paulus juga menasihati Timotius dalam suratnya, dia bilang begini, Timotius, hamba Tuhan gak boleh bertengkar. Karena kalau kita berdebat seringkali bukannya malah memenangkan jiwa, malah bertengkar gitu ya. Makanya Paulus bilang gak usah bertengkar. Begitu rumitnya kondisi dan situasi jemaat di Efesus. Sehingga sekarang Bapak Ibu bisa memahami kegalauan hati Timotius, ketakutannya, ketidakpedeannya dalam menjadi gembala di kota Efesus. Oleh sebab itu Paulus mengingatkan kembali Timotius. Timotius, Allah memberikan kepada kita bukan roh yang membangkitkan ketakutan. Amin. Amin. Tapi hari-hari ini berapa banyak Bapak, Ibu, dan Saudara yang hari-hari ini dikuasai oleh ketakutan. Mungkinkah sama dengan situasi yang dialami oleh Timotius? Banyak ketakutan, banyak ketidakpastian hari depan. Ketakutan akan COVID. Ketakutan akan ekonomi yang tidak kunjung membaik. Ketakutan akan masa depan anak-anak. Ya, kapan hari saya bertemu dengan beberapa sahabat, kita ngobrol-ngobrol. Dan kita membahas, iya gimana ya anak-anak yang lahir di masa pandemi. Selama berapa bulan, berapa tahun mereka nggak kemana-mana. Padahal sebetulnya di zaman sebelum pandemi kan anak seumur mereka masih bayi jalan-jalan di taman, ke mall gitu ya, main di perosotan gitu ya, yang di mall ada. Kalau sekarang kan nggak berani semua orang. Bahkan ditutup kali ya yang tempat-tempat main anak-anak itu ya, nggak boleh masuk kali. Karena itu nggak bisa ada jaga jaraknya, namanya anak kecil. Udah bayangkan gimana secara sosial mereka, gimana kejiwaan mereka. Ada yang bilang bahwa itu sampai takut ketemu orang. Karena nggak pernah ketemu orang di rumah terus. Banyak ketakutan yang berusaha menguasai pikiran kita hari-hari ini. Termasuk berita aneh-aneh tentang vaksin, ya. Oh, vaksin yang itu hati-hati loh, bisa mati katanya. Waduh, vaksin yang mestinya menguatkan kita, memberi kekebalan, malah dikatakan bisa mengakibatkan kematian. Ada yang bilang vaksinnya palsu. Ada yang bilang habis disuntik, vaksinnya nggak dimasukin, disuntik doang, tapi nggak dimasukin vaksinnya, dicabut lagi. Banyak ketakutan, banyak kita berasumsi sehingga memikirkan banyak pikiran yang aneh-aneh. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kenapa Paulus bilang begini? Karena saat kita dikuasai oleh ketakutan, 3 hal inilah yang akan hilang. Ketika kita dikuasai ketakutan, kita akan kehilangan kekuatan. Kita akan kehilangan kasih. Kita akan kehilangan ketertiban. Nah, ini kita akan bahas. Yang pertama, takut membuat orang kehilangan kekuatan. Tadi saya ceritakan bahwa seorang tentara yang begitu besar, yang kuat perkasa gitu ya. Begitu ketemu jarum suntik, dia takut.
langsung hilang kekuatannya, hilang kegarangannya gitu ya. Petrus orang yang kuat, orang yang pemberani, ya kan? Petrus tuh berani dalam segala hal, dalam banyak hal. Ketika Yesus berjalan di atas laut, dia berani bilang, aku juga mau jalan, gitu ya. Ketika Tuhan bilang, malam ini imanmu akan tergoncang, Paulus berkata, aku tidak akan tergoncang. Ketika pasukan imam kepala mau menangkap Yesus, Petrus mengeluarkan pedangnya, memotong telinga dari salah seorang pasukan itu. Tapi ketika Yesus ditangkap, Petrus tiba-tiba menjadi takut. Dia takut ketangkep juga. Dia takut. Dan ketakutannya membuat dia kehilangan kekuatannya. Bahkan dia ditanya 3 kali, apakah engkau muridnya Yesus? Apakah engkau bersama-sama dengan dia? Dan 3 kali pula Petrus menyangkalinya. Ketakutan membuat orang kehilangan kekuatan. Ada seorang yang saya kenal, bagi saya orang ini sangat hebat. Kenapa? Karena dia berani sama tikus. Dan saya takut sama tikus. Ya dibilang takut gimana ya, ada tikus saya bisa lompat-lompat aja gitu. Dan orang ini sama tikus itu berani. Dia bisa pegang tikus, bahkan kadang pegangnya pakai tang lagi. Kok bisa ya? Dia pukul-pukul tikus itu ya. Bisa dipukul-pukul, bisa pokoknya dimatiin deh. Wah, bagi saya hebat bener. Tapi orang yang sama, ketika saya bahkan cacing tanah, dia akan menggelepar-gelepar, saudara. Kalau dia takut sama cacing. Kehilangan semua kekuatannya. Lalu bagaimana dong? Bapak Ibu, Tuhan Yesus pernah jadi manusia seutuhnya. Dia tahu banyak hal tentang kelemahan manusia. Karena itu dia mengutus Allah Roh Kudus, penolong yang lain. Petrus yang kehilangan kekuatannya karena takut. Petrus yang kehilangan keberaniannya. Petrus yang sama. Tapi ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Saat Petrus ditangkap oleh Mahkamah Agama, di sidang Mahkamah Agama. Petrus ditangkap dan Petrus menjawab pertanyaannya seperti orang berkhotbah berapi-api dan membuat semua orang dalam ruangan sidang terheran-heran. Kok bisa dia berkata-kata seperti itu? Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang membangkitkan kekuatan Petrus. Amin. Kalau ketakutan membuat orang kehilangan kekuatan, tapi Allah Roh Kudus justru membangkitkan kekuatan buat kita. Amin. Yang kedua, takut membuat orang kehilangan kasih. Kok bisa, Pak? Iya. Orang kalau takut itu seringkali jadi egois. Betul gak sih? Jadi mengutamakan kepentingannya sendiri. Contohnya tadi waktu saya ngomong soal lockdown itu ya, langsung dia borong semua sembako. Ada ketakutan dia gak dapat makan, dia ketakutan keluarganya gak dapat makan. Saking takutnya jadi egois, dia lupa bahwa ada orang lain yang juga belum beli. Ada orang lain juga punya keluarga. Sedangkan karena dia borong semua, barang-barang jadi langka. Gitu. Ketakutan membuat orang kehilangan kasih. Contoh lain di Alkitab, ini yang dikotbahkan oleh Bapak Gembala di minggu pertama. Janda di Sarfat, janda dan anaknya di kota Sarfat. Ketika Eli datang dan berkata, beri aku makan. Lalu wanita ini berkata, janda ini berkata, tepungnya tinggal segini, minyaknya cuma segini, ini cuma cukup buat kami. Habis makan ini, ya udah kami nggak ada lagi, kami akan mati. Gitu kan kira-kira ngomongnya. Ketakutan membuat kita tidak bisa mengasihi orang lain. Ketakutan membuat kita tidak bisa mengasihi sesama kita. 1 Yohanes 4 ayat 18a bilang begini, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Amin. Kasih yang sempurna, maksudnya kasihnya Allah ya,
kasih dari Allah, itu akan melenyapkan ketakutan. Amin. Allah Roh Kudus akan membangkitkan kasih dalam diri kita. Mengalahkan kekuatan itu membuat kita dapat mengasihi orang lain, mengasihi Tuhan juga. Karena Roh itu membangkitkan kasih. Yang ketiga, yang terakhir, takut membuat orang kehilangan ketertiban. Saya mikir, apa ya, orang takut gak tertib ya? Iya juga sih ya, orang takut tuh gak tertib kayak yang semau-maunya, karena orang takut gitu ya. Tapi dalam bahasa aslinya, ketertiban di sini itu bisa diartikan sebagai pikiran yang sehat, pikiran yang waras. Bisa juga diartikan sebagai self control atau ketertiban diri. Jadi takut itu membuat orang kehilangan pikiran sehat, kehilangan kendali diri sehingga tidak tertib. Gitu kira-kira ya. Injil Markus pasal 14 ayat 50 sampai 52 menulis begini. Di malam waktu Tuhan Yesus ditangkap, semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Bayangkan, pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Padahal semua murid itu dulu mengalami banyak mujizat bersama dengan Tuhan Yesus. Mengalami banyak hal. Tapi begitu takut, pikirannya gak sehat lagi. Udah kehilangan akal sehat. Yang penting kabur gitu ya. Yang penting lari gitu. Bahkan ayat 51, ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Jadi waktu itu normal-normal aja, seseorang tuh coba pakai kain yang dilibatkan di badannya gitu ya. Itu kain normal-normal aja. Kayak sebuah mode aja kali ya, kain dilibatkan di badan. Nah, ketika ada orang menangkap Yesus, dia juga lari. Tapi orang-orang tuh menangkap dia, lalu dia lepaskan kainnya dan dia lari dengan telanjang. Udah kehilangan akal sehatnya. Saking takutnya yang penting selamat dulu. Bodoh amat mesti telanjang ya. Malu mah urusan belakang, yang penting selamat dulu. Udah kehilangan akal sehatnya, sudah tidak tahu malu. Dan tahukah Bapak Ibu siapa orang muda itu? Para ahli mengidentifikasikan orang itu adalah Markus, yang nulis Injil itu sendiri. Dialah orang muda itu. Markus yang sangat tidak tertib. Kenapa? Karena Markus pula yang menyebabkan perselisihan antara Paulus dan Barnabas di Kisah Para Rasul. Markus laki-laki Markus. Dia orang yang sangat tidak tertib karena mungkin dia takut akan banyak hal. Tetapi ketika Roh Kudus membimbing Markus sampai dia menjadi dewasa rohaninya, dia menjadi orang yang penting bagi pelayanan Tuhan. Bahkan menulis Injil yang bersumber dari Petrus. Banyak ahli bilang bahwa Injil Markus itu datanya dari Petrus. Kenapa demikian? Karena Allah Roh Kudus yang membangkitkan ketertiban dalam diri Markus. Amin. Karena itu ketika Timotius takut, Paulus mengingatkannya kembali bahwa Timotius, ada Allah Roh Kudus. Mungkin Timotius dulu terlalu bergantung pada sosok Paulus, mentornya. Ya kan? Pokoknya Paulus yang membackup dia. Tapi ketika Paulus di penjara, gak ada yang backup dia. Dan dia mulai ketakutan. Tapi Paulus ingatkan, sekarang ada yang lebih hebat lagi, yaitu siapa? Allah Roh Kudus. Sama kayak kita, seringkali kita lupa bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan seorang penolong yang lain yang selalu ada dan tinggal dalam kita, yaitu Allah Roh Kudus. Jujur aja, berapa dari kita yang sering melupakan ada pribadi ketiga dari Allah Tritunggal di hidup kita, yang menuntun kita, yang mengingatkan kita, yang memberikan banyak penghiburan pada kita, yang menguatkan kita, yang mengingatkan ayat-ayat yang menguatkan kita, yaitu Allah Roh Kudus. Sebulan ini kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, Allah Roh Kudus itu sungguh ada. Dia ada bersama kita. Dia selalu menemani kita. Dan dialah juga yang akan membangkitkan kekuatan kita, keberanian kita dalam menjalani hidup ini.
Dia juga akan membangkitkan kasih sehingga bisa mengasihi Tuhan dan sesama kita. Dia juga akan membangkitkan ketertiban sehingga kita bisa jadi teladan bagi orang lain. Sehingga kita bisa bertumbuh dewasa dengan merubah karakter kita menjadi karakter yang tertib. Caranya gimana? Nah ini, caranya tentu tidak ada yang sama. Karena setiap manusia itu berbeda situasi dan kondisinya. Setiap manusia berbeda karakternya. Cara Roh Kudus bekerja pasti berbeda pada setiap orang. Cara Roh Kudus bekerja pada Petrus berbeda dengan cara Roh Kudus bekerja pada Paulus. Beda pula kepada Timotius. Ada yang prosesnya sebentar, ada yang lama, ada yang kayaknya berat banget, ada yang kayaknya nggak terlalu berat. Tapi satu hal yang pasti, saat Roh Kudus bekerja, membangkitkan kekuatan kita, membangkitkan kasih, membangkitkan ketertiban. Semua itu ada dalam sebuah proses. Dan setiap proses pasti ada pergumulannya, ada air mata, ada keluh kesah. Ada seakan-akan, aduh Tuhan aku capek, pasti ada itu. Tapi tetaplah ingat bahwa setiap proses yang Tuhan izinkan tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Bahkan Tuhan sebenarnya sudah sediakan jalan keluarnya. Asal kita mau berusaha menemukan jalan itu dengan tuntunan Allah Roh Kudus. Amin. Temukan perkara-perkara ajaib bersama dengan Allah Roh Kudus dalam hidup kita. Apapun itu, mulai rasakan kehadiran Allah Roh Kudus. Mulailah berbicara padanya. Karena dialah penolong yang selalu ada bersama dengan kita. Apalagi dalam situasi hari-hari ini. Dalam situasi masa kini yang banyak menimbulkan ketakutan dalam diri kita. Ingatlah, sekali lagi ingatlah bahwa Allah memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih, membangkitkan ketertiban. Jadi jangan takut, tetap semangat, tetap antusias dan jangan kasih kendor. Amin, kita berdoa. Bapak terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami merasakan tuntunan Allah Roh Kudus nyata dalam hidup kami. Ampuni kami ya Allah Roh Kudus, kami seringkali melupakan teguran-Mu yang lembut, melupakan suara-Mu yang lembut dalam hati kami. Ajari kami lebih peka lagi ya Tuhan, akan tuntunan, akan bimbingan-Mu, supaya kami senantiasa semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Biar apa yang sudah kami dengar hari ini, biar arah Roh Kudus yang mengembangkannya dalam pikiran kami, dalam hati kami, yang membuat pengertian lebih lagi, sehingga kami dapat menerapkan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sama katakan amin. Saudara, saya percaya pagi hari ini kita telah diberkati oleh firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Muda Denny Budianto. Saudara, mari kita mau akhiri ibadah pagi hari ini, kita mau tundukkan kepala dan kita mau menerima akan berkatnya Tuhan. Saudara-saudara terkasih, tinggallah terus di dalam pimpinan dan penyertaannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan kuasa Roh Kudus, menyertai, memberkati saudara bersama dengan keluarga di rumah pada saat ini, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Haleluya. Amin.